Ini ujian yang berat bagi Nabi Nuh. Dengan kaum yang bejat, yang selalu mengejek Nabi Nuh ketika Nabi Nuh membuat kapal. Maka dia pun mulai menulis kesulitan yang dia hadapi. Ternyata cuma sedikit. Tidak keluar dari 10 jari. Kemudian dia mengeluh. Kemudian berkeluh kesah. Dia lupa selama ini bertahun-tahun dalam kenikmatan. Dia lupa Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji dengan ujian yang sangat berat. Luka sekujur tubuhnya sehingga orang-orang menjauhinya. Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Sungguhnya para nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas." Sungguhnya Allah telah memilih di kalangan para malaikat untuk menjadi utusan-utusan Allah, dan Allah telah memilih di antara manusia ada yang menjadi rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia letakkan risalahnya, siapa yang berhak menjadi rasulnya. Mereka adalah orang-orang pilihan dan mereka adalah orang-orang yang merupakan qudwah dan teladan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama mereka, maka Allah berfirman, "Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih." Mereka itulah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah, maka ikutilah petunjuk mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah mereka dalam Al-Qur'an untuk diteladani oleh kita, bahkan diteladani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul. Di antara manusia-manusia terhebat tersebut adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan banyak ujian. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut, di mana di awal ayat Allah mengatakan, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Apakah manusia akan dibiarkan menyatakan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah benar-benar tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Lantas Allah menyebutkan di antara ujian yang terjadi adalah ujian terhadap Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman." Sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia pun berdakwah 950 tahun kepada kaumnya. Dan ternyata Nabi Nuh mendapati berbagai macam ujian. Di antaranya kaumnya yang bejat. Yang Nabi Nuh mengeluhkan tentang kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berkata, "Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Setiap aku dakwahi mereka, "Ya Rabb," maka mereka memasukkan jari mereka ke telinga mereka, itu mereka menutup telinga mereka dan mereka menutup wajah mereka, tidak mau melihatku. Ya. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, ya, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara." Aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'a illa firara. Semakin aku berdakwah, mereka semakin kabur. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Yang beriman cuma sekitar 80 orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Artinya kalau kita mau ratakan 950 tahun cuma 80 orang, artinya setiap 11 tahun baru 1 orang dapat hidayah. Ini ujian yang berat bagi Nabi Nuh. Dengan kaum yang bejat, yang selalu mengejek Nabi Nuh ketika Nabi Nuh membuat kapal, maka Allah berfirman, "Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min." Setiap ada kaumnya yang melewati Nabi Nuh dan Nabi Nuh alaihissalam sedang membuat kapal, mereka mengejek Nabi Nuh. Mereka berkata, "Nuh, ngapain engkau membuat kapal di tengah musim kemarau? Ngapain kau buat kapal? Apakah kau sudah selesai, tidak lagi berdakwah, sekarang jadi tukang kayu?" Mereka terus mengejek Nabi Nuh. Ini di antara ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam, ternyata istrinya kafir. Orang yang dicintainya ternyata kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila udkhulan nara ma'ad dakhilin." Allah beri perumpamaan kepada orang-orang kafir tentang istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kedua wanita tersebut berkhianat, itu mereka berdua kafir, padahal mereka berdua adalah istri dari 2 orang yang saleh.
Akhirnya kedua wanita tersebut masuk ke dalam neraka bersama orang-orang yang lain yang juga masuk dalam neraka jahanam. Betapa berat seorang dai misalnya, dia berdakwah ke sana kemari sementara istrinya ternyata pelaku maksiat. Ternyata istrinya misalnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dialami oleh Nabi Nuh, dia berdakwah kepada kaumnya sementara wanita yang sangat dia cintai yang tinggal bersamanya ternyata kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan putranya. Nabi Nuh disebutkan oleh para ahli sejarah memiliki 4 orang putra. 3 di antaranya beriman dan 1 di antaranya kafir. 3 tersebut adalah Sam, Yafith dan Ham. Ketiga ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh manusia kembali kepada ketiga orang ini. Adapun yang 1 Yam, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Nuh mendakwahinya, ratusan tahun mendakwahinya, namun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di akhir hayat ketika anaknya akan tewas, Nabi Nuh tetap mendakwahi sang putra. Allah berfirman, ketika ombak sudah mulai keluar, banjir mulai besar, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fafatahna abwabas samai bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal mau ala amrin qad qudir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit, maka turunlah hujan yang sangat deras. Kemudian kami jadikan bumi semuanya sebagai mata air. Sampai kata Allah, hatta idza faratan nur, sampai dapur yang harusnya keluar api malah keluar air ketika itu. Air memenuhi bumi. Dan Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman pun naik di atas kapal. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Naiklah kalian di atas kapal dengan mengucapkan bismillah dengan ketika berlabuhnya kapal maupun bersandarnya kapal. Kapal tersebut kapal yang sangat sederhana. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkut Nabi Nuh bersama kaumnya di atas kapal yang terbuat dari papan-papan dengan paku-paku. Kapal yang sangat sederhana. Tetapi ombak ketika itu sangat dahsyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal." Maka kapal tersebut ya mengangkut mereka berlabuh di atas ombak yang sangat besar sampai kata Allah ombak tersebut seperti gunung. Tiba-tiba Allah mentakdirkan Nabi Nuh melihat putranya yang sedang berenang. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana. Maka Nabi Nuh tidak putus asa. Buah hatinya yang sangat dia cintai, maka dia panggil, wahai putraku, kemarilah naik di atas kapal. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kau ikut bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh tidak murka, tidak mengatakan dasar anak bejat, dasar anak kurang ajar. Tetapi dia tetap manggil, wahai putraku, ya bunayya, wahai putraku, kemarilah. Anaknya ngeyel dengan berkata, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi ke puncak gunung yang menyelamatkan aku dari ombak yang besar ini, dari banjir yang besar ini. Nabi Nuh mengingatkan kembali. Qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam terus merayunya. Tiba-tiba ada ombak yang memisahkan mereka berdua. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya anaknya pun tenggelam. Lihatlah Nabi Nuh diuji dengan orang-orang yang dia cintai. Sebagaimana juga nabi-nabi yang lain juga diuji dengan orang yang dia cintai. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan kafirnya bapaknya. Nabi Muhammad SAW diuji dengan kafirnya pamannya Abu Lahab. Dan juga kafirnya orang yang sangat dicintai, Abu Talib, yang selalu membelanya, ternyata meninggal dalam kondisi kafir. Sehingga Nabi SAW sangat bersedih. Nabi Lut diuji dengan istrinya yang kafir. Dan Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan istrinya dan anaknya yang kafir. Bertubi-tubi ujian dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam, tetapi dialah hamba yang bersabar. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Nuh terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ujung kisah Allah berkata, "Fasbir, innal aqibata lil muttaqin." Bersabarlah wahai Muhammad, sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah Nuh alaihissalam bersabar, tapi kesudahan indah yang dia alami di penghujung cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang menakjubkan, ma'asyiral muslimin, Allah menamakan Nabi Nuh dengan hamba yang pandai bersyukur. Seandainya Allah menamakan Nabi Nuh dengan hamba yang pandai bersabar, tentu kita paham. Tetapi ternyata Allah menamakan Nabi Nuh dengan hamba yang pandai bersyukur. Dalam surat Bani Israel atau surat Al-Isra, Allah berfirman, "Dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura." Yaitu keturunan dari orang-orang yang kami angkut di atas kapalnya Nabi Nuh, sungguhnya adalah hamba yang pandai bersyukur. Dan nama ini terus abadi sampai pada hari kiamat kelak.
tatkala manusia dibangkitkan di padang mahsyar dengan jarak matahari 1 mil, keringat bercucuran, mereka menanti kedatangan Rabbul Alamin untuk memulai persidangan, tapi Allah tidak datang-datang juga. Maka orang-orang pun datang meminta pertolongan kepada orang-orang mulia. Di antaranya mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian manusia berkata kepada Nabi Nuh, "Ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ardi." Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Wa sammakallahu 'abdan syakura. Dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Amma tara ma nahnu fih, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Amma tara ma balagha bina, tidakkah kau lihat bagaimana kepayahan yang kami rasakan? Isfa' lana 'inda rabbik. Berilah syafaat bagi kami di sisi Allah. Intinya pada hari tersebut manusia menyatakan wa sammakallahu 'abdan syakura. Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Menakjubkan di tengah-tengah ujian yang begitu berat ratusan tahun, ternyata Nabi Nuh bukan orang yang suka mengeluh, bahkan dia suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menyebutkan kenapa Nabi Nuh disebut hamba yang pandai bersyukur. Nabi Nuh selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jika dia makan, maka dia memuji Allah. Dia berkata, seandainya Allah menghendaki aku lapar, aku akan jadi lapar. Jika dia minum, dia memuji Allah. Dia mengatakan, seandainya Allah menjadikan aku menghendaki untuk haus, aku akan haus. Jika dia pakai sendal, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, seandainya Allah berkehendak aku bertelanjang kaki, tentu aku tidak punya sendal. Ketika dia pakai pakaian, dia memuji Allah. Dia mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki aku telanjang badan, aku akan telanjang badan. Tapi Allah memberikan aku kenikmatan. Dan hamba yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha la yarda an 'abdihi idza akala al-aklah an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah sangat ridha dengan hambanya jika dia makan makanan kemudian dia memuji Allah. Wa idza syariba syarbah ay yahmadahu 'alaiha. Dan jika dia minum minuman, maka dia memuji Allah. Allah sangat ridha dengan dia. Marilah kita introspeksi diri. Betapa banyak orang-orang yang hanya melihat kepada sisi-sisi negatif, tidak melihat pada sisi positif. Selalu melihat kepada kesulitan yang dia hadapi, tidak melihat kepada banyak kenikmatan yang dia rasakan. Itulah sifat manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah. Kata Hasan Al-Basri, "Yadhkurul masa'ib wa yansa ni'am." Yaitu suka ingat-ingat musibah yang dia alami dan dia lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan. Ada seorang mengeluh tentang musibah yang dia hadapi, tentang kesedihan yang dia rasakan. Maka dia mengeluh kepada gurunya, lantas sang guru memberikan 2 carik kertas kepada sang murid. Isi 1 kertas dengan kesedihan yang kau rasakan, dan isi pula 1 kertas list data-data kenikmatan yang kau dapatkan. Maka dia pun mulai menulis kesulitan yang dia hadapi. Ternyata cuma sedikit, tidak keluar dari 10 jari. Ketika dia melis, nikmat yang dia rasakan terlalu banyak. Nikmat pandangan, nikmat pendengaran, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat punya orang tua, nikmat punya kakak adik, nikmat bertetangga. Nikmat terlalu banyak. Sehingga seorang kalau melihat pada poin-poin yang negatif, dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji dengan ujian yang sangat berat. Luka sekujur tubuhnya sehingga orang-orang menjauhinya. Istrinya pun mulai mengeluh. Maka dia nasihati istrinya. Dia mengatakan, "Wahai istriku, Allah telah memberikan kita kenikmatan selama 70 tahun. Sekarang kita baru sakit 7 tahun. Apakah kau mengeluh? Lupakah engkau dengan kenikmatan yang begitu lama? Sebagian kita ketika dikasih musibah di masa pandemi cuma 2 tahun. Kemudian dia mengeluh, kemudian berkeluh kesah. Dia lupa selama ini bertahun-tahun dalam kenikmatan. Dia lupa bahwa selama ini ekonominya naik. Dia baru jatuh 2 tahun, kemudian dia seakan-akan lupa kepada sang penciptanya. Oleh karenanya seorang selalu melihat pada nilai-nilai yang positif. Sungguhnya dunia adalah medan ujian. Kalau dia selalu melihat kepada yang negatif, dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melihat kepada yang positif, dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah meskipun ujian menerpanya dan menimpanya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam diterpa dengan berbagai ujian, tetapi dia dinamakan oleh Allah abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.